Yuk. Sepertinya masih macet, Pak. Oh, sudah. Oh, sudah. Ini sudah. Oh, masih lanjut. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak, Ibu, dan rekan dan anak-anak kami sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang sangat baik ini, dan biarlah kesempatan di hari ini Tuhan kami bisa gunakan dengan maksimal, sehingga setiap hal yang kami sampaikan dan kami pelajari di hari ini kami bisa gunakan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai guru maupun juga murid. Dan biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kami sehingga kami bisa berbicara dan juga menggunakan pikiran kami dengan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, nah sebelum kita lanjutkan penjelasannya, nah di sini karena Ibu tuh nggak pernah ya ngajar, pernah cuma sekali ngajar kalian ya. Dan Pak Aro nggak pernah ngajar di kelas 12, betul ya. Kalau misalkan di tempat kalian jaringannya memungkinkan, bagus begitu ya, tolong Ibu minta untuk kalian membuka kamera ya, biar kita enak gitu loh. Biar bisa melihat wajah kalian yang ganteng dan cantik itu ya. Boleh dinyalakan kameranya ya. Biar nggak kaku. Oke, terima kasih ya buat anak-anak yang sudah menyalakan kamera. Selalu cuma Esther. Memang Esther ini luar biasa. Menjadi teladan ya. Yang lainnya juga boleh ya dibuka ya. Jangan malu-malu. Meskipun belum mandi nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu. Oke. Nah, jadi kelihatan ya PPT Ibu ya. Sudah terlihat PPT Ibu? Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi di UAS terakhir ini, UAS terakhir kalian itu ada 4 mata pelajaran yang kita kolaborasikan. Ada geografi, itu materinya tentang SIG begitu ya. Penginderaan jarak jauh begitu ya. Kemudian di bagian sejarah Indonesia kalian akan membahas mengenai reformasi. Kemudian untuk di KWO topiknya tentang perencanaan usaha gitu. Nah, untuk di TIK kita masuk di dalam PowerPoint begitu ya. Nah, di UAS yang terakhir ini kita akan fokus kepada SDG 12 ya. SDG 12 itu apa? Ini di sini dia fokus kepada memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi nak, ketika kamu belajar geografi, penginderaan jarak jauh begitu ya, kamu menganalisis ya hasil dari suatu daerah itu bagusnya seperti apa ya. Oh, di daerah ini dia perikanannya berpotensi begitu ya, berpotensi. Atau daerah ini cocok nih untuk ditanami sayuran, buah-buahan begitu ya. Atau di kota ini sudah terlalu padat sekali penduduk. Atau di tempat ini masih penduduknya sedikit begitu ya. Nah, dari situ nanti kalian coba analisis, sambungkan di dalam materi sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia itu reformasi kira-kira bagaimana ya analisisnya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Kristo secara spesifik apa saja begitu yang dianalisis. Nah, dari situ nanti kalian merancangkan nih, kira-kira usaha apa ya yang bisa meningkatkan perekonomian suatu daerah tersebut, begitu. Nah, artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pelajar ya, kita seorang pelajar, kita sudah bisa melihat, memikirkan kira-kira bagaimana ya caranya melestarikan, mengeksplor setiap hal-hal yang Tuhan sudah berikan begitu, potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan di setiap daerah. Jadi nggak berhenti, oh ya sudah kita pakai batu bara gitu ya, batu bara ya udah kita habiskan gitu, tapi nggak ada nih tindak lanjutnya. Seolah-olah ya sudah itu berhenti sampai di situ, tetapi ada nih proses-proses yang seharusnya kita perlu tinjau kembali ya, agar dia ini bisa menjadi
menjadi pendapatan di dalam suatu daerah tersebut, bisa mencukupi, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Jadi jangan dianggurin itu kalau kalian lihat di Nias banyak sekali ya pohon karet contohnya. Ya jangan dianggurin ya, kalian punya pemikiran ini diapain ya biar bisa menghasilkan sesuatu. Biar katanya ya nak, karet ini dia penghasil terbesar nomor 2 itu dari Indonesia. Tapi masalahnya kok kita kalah begitu ya, kalah sama yang luar negeri. Karena mereka jualnya nggak langsung mentahnya, mereka olah kembali, mereka buat bahan setengah jadi mereka buat bahan matangnya begitu. Makanya bisa dijual lebih mahal begitu. Jadi putar otak gitu ya. Itu namanya cerdas. Melihat peluang dan menindaklanjuti apa yang sekiranya bisa dikembangkan di daerah tersebut gitu ya. Oke, Bapak Aro, untuk timeline-nya. Oke, baik ya anak-anak kami sekalian. Kalau boleh ini jangan di screenshot tetapi dicatat di buku catatan begitu ya. Karena kalau cuma di screenshot karena terlalu banyak gambar di HP kalian nanti dia kemana-mana ya. Jadi tolong dicatat di buku catatan. Seminar di hari ini kita anggap sudah selesai saja ya, yang tanggal 15. Kemudian nanti pengerjaan UAS-nya, US-nya ini dari tanggal 15 sampai tanggal 26 Februari. Kalau hitungan hari sih ada sekitar 11 hari pengerjaan. Tetapi karena dipotong libur dan lain sebagainya, bersih hari kerjanya sekitar 6 hari kerja ya begitu ya. 6 hari ke 7 atau 8 kerja begitu ya. 8 hari kerja begitu ya. Nah, kemudian tanggal 20 Februari nanti, tanggal 20 Februari itu hari iya, itu hari Sabtu. Benar ya, Bu? Itu hari Sabtu ya, Bu? Vena ya, benar ya? Waduh, ini sepertinya saya perlu cross check kembali ya Pak ya, karena tidak mungkin meetingnya di hari Sabtu karena weekend begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Mungkin kita nanti bisa cari waktu, mungkin diinformasikan lagi ya. Kalau bukan, bisa jadi tanggal 19 nanti ya. Tanggal 19 atau 22 ya Pak. Iya, tanggal 22 ya. Kemudian pengumpulan proyek US itu kita doakan dan kita berusaha supaya tanggal 26 Februari 2021 semua tugasnya sudah di-submit ya di Teams begitu. Tanggal 26 Februari artinya sampai jam 23.59 ya. Mungkin itu saja tentang timeline pengerjaan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Aro. Oke. Nah, jadi berdasarkan tadi sudah dijelaskan ya mengenai SDG-nya, kemudian timeline-nya. Ibu harapannya kalian bisa mengerjakan dengan tepat waktu karena kalian diberikan waktu yang sangat panjang dan sebenarnya ini tidak terlalu sulit begitu ya. Nah, kalian harapannya juga bisa menarik nih kesimpulan kira-kira apa ya yang kita bisa kenalkan kepada orang melalui diri kita gitu ya. Yaitu kita ambil TKWKA-nya adalah striving for shalom ya. Jadi kita bisa menjadi berkat ya. Kita itu sebagai penata layannya Tuhan ya. Kita diberikan hikmah, diberikan akal, diberikan kemampuan, diberikan alam semesta ini ya untuk menjaga dan untuk sebenarnya untuk menolong manusia sendiri ya di dalam mengatasi permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalian harus menjadi dan pembawa shalom itu begitu ya. Begitu. Nah, untuk penilaiannya
Bagaimana Pak Araf nilainya? Baik. Nah, untuk penilaiannya sendiri, Nugu, ini kami sebenarnya sengaja mempermudah ya, sangat mempermudah ini dalam artian supaya penilaiannya sebenarnya seyogianya itu harusnya 50% kali 50% ya. Tetapi karena mengingat usaha untuk mengerjakan tugas ini lebih sulit ya daripada mempresentasikannya, maka kami menyepakati bahwa penilaian untuk fisik tugasnya ya, fisik tugasnya atau presentasi nanti yang akan kalian kirimkan itu 70% penilaiannya. Kemudian pada saat kalian mempresentasikan atau menjelaskan nanti itu nilainya bobotnya 30%. Kira-kira demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Aro. Nah, ini dia ya. Kita akan mendengarkan langsung apa saja kriteria di dalam kelas geografi. Silakan Bapak Kristo. Oke, suara Bapak kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, kedengaran. Oke, terima kasih anak-anak kelas 12 IPS yang selalu ini bahagia ya. Bapak percaya kalian bahagia sekali gitu ya. Nah, anak-anak, pelajaran geografi kan kemarin kalau kalian masih ingat, sumatif kita kan mengenai SIG ya, pengen ranjau dan SIG. Begitu. Nah, kalau kalian perhatikan dari poin 1 sampai poin ketiga, sebenarnya ini mirip dan bahkan 11-12 ya dengan apa yang sudah kita sumatifkan. Jadi memang betul bahwa pelajaran geografi ini, khusus UAS geografi ini lebih gampang karena kalian sudah mengerjakannya, begitu. Nah, jadi kalian kalau yang di bagian pertama ini menganalisis kegunaan penemuan sistem informasi kan kalian sudah lihat kan, kalian sudah menemukan penemuannya, gitu. Nah, memberi contoh juga sudah. Nah, tetapi di sini kalian mengkaji lagi lebih mendalam kalau ada informasi yang kurang tepat atau bagi kalian ini aduh kayaknya ini saya harus tambahkan deh begitu tentang informasinya atau saya membuat lagi satu penemuan, silakan begitu ya, karena di sini di geografi yang di bagian untuk UAS ini dia lebih detail, lebih terperinci karena harus dihubungkan dengan 3 mata pelajaran begitu. Ya, tapi kalau yang mau pakai yang sumatif kemarin itu oke. Ya, tetapi juga dikaji kembali ya. Nanti kalian akan melihat dan mengkaji kembali apakah yang saya buat ini sudah sesuai dengan rubrik ya, sudah ada nanti akan dikirimkan rubriknya dengan instruksi yang untuk UAS ini atau masih ada yang kurang. Kalau masih ada yang kurang, oh saya mau tambah. Tapi kalau kalian bilang aduh, kayaknya kurang cocok ini deh. Kurang dapat di pelajaran Pak Aro dengan pelajarannya Ibu Ravena, oh saya mau ubah lagi terserah. Ya, tetapi intinya untuk geografi ini mirip dengan apa yang sudah kita kerjakan di kemarin ya, minggu-minggu kemarin pada saat kita sumatif untuk yang genap ya, semester genap. Begitu. Nah, secara sebagai informasi, mungkin kalian ada yang bingung jangan sampai Pak SIG atau pengen ranjau sih kita mau pelajari. Jadi dua-duanya itu satu kesatuan. Jadi sebenarnya kan kalau kita pelajari lebih mendalam lagi, ada 3. Ada pengen ranjau, ada SIG, sistem informasi geografis, dan juga yang terakhir ada kartografi. Nah, kalau pengen ranjau ini kan berhubungan dengan apa? Dengan satelit, dengan alat yang jauh di luar sana, jauh dari kita, jauh dari bumi. Itu pengen ranjau. Nah, kalau SIG apa, Pak? Nah, SIG ini yang mengelola informasinya. Begitu. Ya, contohnya kalau kalian pernah lihat kemarin yang gempa di Palu kan, itu kan yang tangkap itu kan satelit. Nah, satelit itu informasi pengen ranjau. Nah, yang SIG-nya yang mana, Pak? Nah, SIG-nya yang mengelola informasi itu yang dikirim kepada masyarakat sebagai informasi. Nah, kalau kartografinya apa? Nah, kalau kartografinya itu yang seni untuk
membuat peta, seni untuk memperlihatkan hasil dari SIG. Jadi dia satu kesatuan, begitu ya. Jadi tidak usah bingung ya, pengin ranjau atau SIG ya. Jadi simpelnya adalah pengin ranjau itu sumber yang mengambil datanya. Nah, si SIG-nya yang apa? SIG-nya yang mengelola informasinya itu untuk disampaikan ke masyarakat, gitu ya. Jadi tidak usah ada yang bingung ya mengenai pengin ranjau dan SIG karena mereka satu kesatuan. Oke, silakan di next, Ibu Ravena. Sejarah Indonesia, Nah, Pak. Sejarah Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Indonesia. Ini kan dalam UAS kita ini kan saling berhubungan. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa ini satu berbeda-beda, tidak, tapi ini adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Jadi hubungannya dengan sejarah Indonesia adalah ketika kalian sudah menemukan sistem yang kalian pikir ini cocok dan kalian anggap ini adalah penemuan, begitu, kalian menganalisis dan menjelaskan SWOT. Masih ada yang ingat apa itu SWOT? Ayo, Oza, apa itu SWOT, Oza? Masih ingat? Mungkin di ekonomi kalian sudah belajar ini ya, pastinya. Oza, atau yang lain? Ada yang tahu SWOT? Wah, sudah kelas 12 IPS nih. Ayo. Kalau kalian sudah pernah dengar SWOT ini luar biasa, sudah bagus ya. Karena ini selalu dipakai di dalam dunia ekonomi ini. Kalau kalian membuat usaha. Ya, jadi SWOT ini, oke, kemudian mungkin karena malu-malu ya. Oke, Bapak langsung jelaskan. Jadi SWOT ini, yang pertama strength, weakness, opportunity, dan threats. Ya, jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Jadi ketika kalian membuat sistem tersebut, kalian memikirkan sistem tersebut, kalian harus juga menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari penemuan yang kalian buat, begitu. Ya, apa kekuatannya kalau kalian buatin? Oh, kekuatannya begini, Pak. Jadi saya bisa mendeteksi, wah, luar biasa ya, mendeteksi lahan, ya. Oh, Pak, saya bisa begini. Dari alat ini dia bisa begini, dari sistem ini seperti ini, Pak. Ini bagus sekali, Pak. Oke. Nah, itu strength-nya ya, atau kekuatannya. Dari weakness-nya apa? Wah, ternyata, Pak, setelah saya pikir-pikir ternyata ada loh, Pak, ini kelemahannya di bagian sini dari apa yang saya temukan. Wah, berarti kalian harus pikir-pikir secara mendalam lagi apa kelemahan dari sistem yang atau penemuan yang kalian temukan ini. Opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Ya, wah, dengan adanya alat ini, Pak, saya bisa nanti ke depannya ini peluang besar ini. Ya. Jadi karena masyarakat sekarang ini kan lagi, contohnya ya, kalau Gojek ya, waktu itu kan dulu kan Bapak pernah kasih contoh Gojek. Mereka buat aplikasi Gojek karena ada peluangnya. Peluangnya apa? Karena semakin hari orang semakin mau instan, tidak mau berpergian. Nah, itu peluangnya. Akhirnya dari peluang itu mereka kasihlah ya aplikasi itu. Nah, ancamannya apa? Oke, ancamannya dari penemuan itu, dari sistem atau penemuan yang kalian pikirkan itu, yang kalian dapat, apa ancamannya? Ya, begitu. Apa tantangannya? Gitu. Ya, pasti setiap sesuatu itu pasti ada tantangan, ya. Kalian coba analisis baik-baik, ya. Yang kedua, menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan ancaman, yaitu. Jadi ketika kalian sudah menganalisis kelemahannya, kalian sudah menganalisis tantangan ancamannya, kalian harus memikirkan solusinya bagaimana, apa yang saya akan buat. Kemarin kalian sudah buat, jadi Bapak sudah di dalam pikiran Bapak, kalian sudah paham ini, karena kemarin kalian sudah sempat membuat kebijakannya, begitu. Jadi kalian ketika kalian memikirkan ada ancaman, ada tantangan, kalian harus membuat mungkin kebijakannya, mungkin peraturan-peraturannya, ya, tahapan-tahapannya mungkin supaya mengantisipasi agar tidak bentrok atau tidak chaos nanti, begitu ya. Jadi ini melatih critical thinking kalian, ya. Ketika kalian berpikir, oh
pasti ini ada ancaman ini pasti kelemahannya, ada tantangannya nanti ke depan ketika saya buat sistem ini, ketika saya menemukan penemuan ini, pasti ada tantangan yang saya akan hadapi. Nah, bagaimana saya meminimalisir dari sekarang? Nah, kalian sudah pikirkan solusinya apa? Yang ketiga, nah ini poin apa ya? Menurut Bapak poin yang penting ya, apa yang ketiga ini? Menganalisis dampak penemuan tersebut terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita kan belajar di akhir ini kan kita belajar mengenai reformasi, walaupun memang Bapak belum sempat jelaskan sepenuhnya kepada kalian, tetapi Bapak di setiap pelajaran dari masa Orde Lama, yakni Soekarno, sampai masa Orde Baru, Bapak selalu menyinggung reformasi. Nah, masa reformasi itu dari mana? Dari Soeharto. Ketika Soeharto lengser, digantikan oleh Habibie, itu sudah masa reformasi sampai sekarang. Begitu. Jadi sekarang kita sudah masa reformasi, masih masa reformasi. Nah, kalian harus pikirkan juga, ketika kalian menemukan satu penemuan, kalian menemukan satu sistem yang berorientasi pada penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis, kalian harus pikirkan ya, apakah penemuan ini punya dampak bagi persatuan dan kesatuan bangsa, begitu ya. Apakah kalian membuat ini berpotensi mempererat persatuan atau justru punya lebih banyak potensinya memecah belah bangsa, gitu ya. Ya, memang nanti kalian akan berpikir pasti ada lah Pak, tidak semuanya juga dia sebagai alat mempersatu, pasti ada ya. Kalau ada, yang tadi kalian analisis apa nanti ya solusinya. Tapi kalian analisis dulu nih, apakah proyek kalian ini punya potensi mempersatukan atau punya potensi yang lebih besar justru memecah belah keutuhan bangsa, gitu ya. Oke, ya, dari geografi dan sejarah Indonesia ini Bapak kasih kesempatan buat kalian bertanya sebelum nanti masuk di bagian pelajaran berikutnya. Silakan. Bapak hitung dari 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada mungkin belum terpikirkan, silakan dipikir-pikir dulu. Kalau ada nanti tanyakan ke Bapak ya. Oke, mungkin dari geografi dan sejarah Indonesia sekian ya. Ini akan berlanjut ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ravena. Oke, terima kasih Pak Kristo atas penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasannya ya, tugas kalian. Sangat menarik sekali ya proyek kalian yang keempat ini. Seolah-olah kalian ini diberikan satu wewenang begitu ya. Ibaratnya kalian tuh kayak jadi orang yang berada di dalam pemerintahan ya. Kira-kira apa ya? Solusinya seperti apa ya? Kalau ada ini bagaimana ya? Nah, kalian dilatih begitu ya. Dilatih. Jadi kan ini adalah satu kesempatan untuk melatih diri kamu, sekalipun kita nanti nggak tahu jadi kalian akan menjadi karyawan atau jadi pengusaha begitu ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi menganalisis hasil dari geografi kamu begitu ya, untuk kita bisa melihat peluang usaha ya. Jadi dari geografi kan kalian tadi sudah mendapatkan hasil SIG-nya begitu ya, hasil SIG-nya. Nah, dari situ nanti kira-kira mana ya yang sekiranya bisa digunakan untuk peluang usaha yang bisa diterapkan begitu. Nanti kalian silakan buat perencanaan usahanya seperti apa, nama usahanya apa, kira-kira alat dan bahannya apa ya, modal awalnya kira-kira berapa ya, target konsumennya siapa ya, prediksi pemasukannya berapa ya, keuntungannya berapa ya. Nah, memang ini mungkin Ibu mengawang-awang sekali begitu ya, tapi Ibu minta kalian untuk pikirkan begitu ya, yang terbaik sekiranya memang kayak terlihat mengawang-awang begitu ya, tapi kita belajar untuk
bagaimana ya merencanakan suatu usaha begitu ya. Nah, ketika merencanakan sebuah usaha, salah satu hal yang tidak bisa kita lepaskan itu adalah media promosinya. Jadi nanti kalian silakan pikirkan media promosinya seperti apa begitu ya yang tepat. Kemudian ketika kalian juga merencanakan usaha, ini tentu saja ya nggak sekadar ya udah buat-buat aja begitu ya, tapi kita harus pertimbangkan apa? Pertimbangkan kendalanya seperti apa saja. Kita boleh ya punya rencana, kita boleh punya mimpi begitu ya, tapi juga kita harus pikirkan secara realistis, kira-kira kendalanya apa saja ya, tantangannya apa saja. Dan kemudian pikirkan kira-kira kalau kendalanya seperti A, B, C, D, buat solusinya. Ya, buat solusinya A, B, C, D begitu ya. Jadi itu penjelasan untuk kewirausahaan begitu. Contoh ya, biar nggak mengawang-awang. Misal nih, kalian sudah mendapatkan SIG yang daerah Nias. Kalau di Nias kan ini banyak ikan begitu ya, banyak ikan hasil laut begitu ya. Nah, dari situ kalian bisa nih melihat peluang usahanya. Oh, masalah seafood atau perikanan begitu. Nah, kalian bisa ambil itu sebagai perencanaan usaha gitu ya. Misalkan kalian membuka jual cumi begitu ya, cumi yang besar-besar itu. Ibu di Jawa nggak pernah ya lihat ada cumi yang sebesar itu dia, kayak di Nias ini. Nah, kalian bisa itu misalkan kirim ke daerah-daerah, ke daerah dekat yang dekat-dekat dengan Jawa, Sumatera begitu ya. Nah, kendalanya apa Bu? Kendalanya yang pertama karena mungkin jauh begitu ya, nggak ada nih pengangkutan ikan yang dikirim secara resmi, contohnya ya dari pemerintahan nggak ada. Nah, itu bisa kalian jadikan sebuah ide begitu ya. Oh, berarti pemerintah harus berinisiasi begitu ya, berinisiasi untuk membuat lembaga kah atau membuat satu perusahaan begitu ya, untuk mengirimkan hasil-hasil laut itu ke luar provinsi atau bahkan bisa saja keluar negeri begitu ya. Kalau kalian pernah tonton begitu ya, Ibu sudah pernah sampaikan belum ya, yang mengenai lobster ya, itu di YouTube-nya Denny Siregar, dia pernah sebutkan begitu ya. Padahal Indonesia ini penghasil lobster yang sangat banyak sekali. Tapi kenapa ya, kok malah orang Indonesia di Jakarta atau di Jawa begitu, mereka beli lobster yang sangat mahal jutaan begitu ya, kepada Thailand, Filipina begitu ya. Nah, itu kan mana nih yang jadi celahnya? Kok bisa ya Indonesia yang kaya sekali, kok malah harus membeli barang itu hasil Indonesia kepada orang dari luar negeri. Nah, itu bisa dipikirkan ya. Gitu anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Paham atau hampa ya? Bagaimana? Bisa dipahami? Tidak sulit lah ya. Apa? Sejauh ini masih paham, Bu. Oke, good. Ya, ini tidak sulit ya, gampang sekali. Ini kalian cuma bermimpi aja ini kerjaannya ya, membuat perencanaan begitu ya. Tapi ini melatih kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kalian ke depannya begitu. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan dari KWU, yang terakhir oleh Bapak Arol kelas TIK. Silakan Pak Arol. Ya, terima kasih Bu Vena dan juga Pak Kristo. Untuk anak-anak kami sekalian, karena Pak Aro ini nanti akan mengajar online di jam 2 nunggu. Jadi Pak Aro mungkin bicaranya agak sedikit lebih cepat ya.
Dan tolong, walaupun Pak berbicara lebih cepat, tolong nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Nah, yang pertama dulu, kita membuat presentasi ya. Pak Aro sudah mengecek semua unit planning, unit pembelajaran Pak Aro di tahun 2019 ya, 2019-2020, 18-19, dan ternyata kalian yang sedang kelas 12 sekarang pernah belajar TIK ya, bersama Pak Aro, dan salah satu pelajaran yang kalian pelajari itu adalah menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint, yaitu untuk membuat presentasi interaktif dulu. Nah, kenapa dibilang interaktif? Karena kita membuat tombol action ya, dan ketika kita mengendalikan presentasinya nanti kita menggunakan mouse begitu. Nah, lebih detailnya seperti ini. Background yang kamu gunakan adalah background yang kamu desain sendiri. Boleh menggunakan beberapa gabungan dari shape yang kamu buat sendiri. Dan sudah jelas bahwa setiap slide itu backgroundnya diharapkan berbeda, walaupun punya warna khas ya di masing-masing slide. Bu Ravena, mohon maaf Bu, boleh di mute dulu Bu, karena telinga saya sepertinya sakit. Ya, Bu Vena mungkin boleh di mute dulu Bu. Oke, saya mute dulu ya. Mohon maaf ya, saya mute ya. Oke. Itu yang pertama tentang desain background. Kemudian, ya, mudah-mudahan di tempat kalian sudah tampil ya layarnya, karena kalau di tempat baru sudah kelihatan. Kemudian desain slide itu menarik ya, menarik, profesional, rapi, orisinil begitu. Orisinil artinya dibuat sendiri, bukan di copy punya orang ya, atau mengikuti layout yang default punya Microsoft Office PowerPoint sendiri. Nah, kemudian setiap bagian di dalam slide itu, baik background, teks maupun gambar pendukung, itu saling melengkapi ataupun saling mendukung atau relevan begitu ya. Kemudian ukuran teks juga harus bisa terbaca dengan jelas ya. Jenis font, ukuran, warna, posisi, dan posisinya tidak menindih gambar objek pendukung ya. Jadi teks tidak menindih gambar pendukung. Misalnya kamu masukkan gambar peta, jangan sampai teks kamu berada di atas peta begitu ya. Teks penjelasannya berada di atas peta. Kemudian gambar pendukung sangat sesuai dengan konten presentasi. Nah, konten presentasinya itu adalah sesuai dengan pelajaran geografi tadi, kemudian sejarah Indonesia, dan juga pelajaran PKWU ya, prakarya dan PKWU benar ya? Saya cek dulu. Iya, prakarya dan kewirausahaan. Nah, kemudian menerapkan animasi ya, menerapkan animasi minimal 25% dari keseluruhan konten setiap slide. Pak Aro anggap konten di setiap slide kamu itu ada 4 minimal. Ada 4 minimal, misalnya ada 2 kalimat teks, jadi sudah 2 objeknya, ada 2 gambar pendukung, berarti sudah ada 4 ya. 4 berarti kalau 4 minimal 1 yang ditambahkan animasi. Atau kalau misalnya cuma 3 berarti minimal juga 1. Artinya nunggu kalau misalnya lebih dari 4, misalnya 8 objek di dalam slide presentasi kamu, berarti yang kamu tambahkan animasinya ya minimal 2 objeknya saja ya. Nah, kemudian menerapkan penggunaan trigger. Nah, trigger ini adalah tombol yang kita buat sendiri. Tombol yang kita buat sendiri bisa jadi kita menggunakan shape begitu, dan ketika kita klik nanti, ketika kita tekan nanti tombol tersebut menggunakan mouse, maka animasi yang kita tambahkan di salah satu objek baru berjalan begitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kamu tidak paham bagaimana cara menambahkannya, coba searching di Google dulu ya, atau juga kamu bisa bertanya nanti ketika kita pertemuan selanjutnya. Kemudian
membuat menu pengontrol. Nah, menu pengontrol ini bisa kamu buat menggunakan action ataupun juga hyperlink ya. Action ataupun hyperlink. Nah, fungsinya adalah supaya kamu bisa mengontrol keseluruhan slide itu menggunakan fungsi klik aja. Jadi tidak perlu pakai kita hanya memaksimalkan penggunaan fungsi klik pada setiap tombol pengontrol. Nah, minimal pengontrolnya itu bisa maju mundur ya. Maju mundur kembali ke menu utama, kemudian end. Tetapi kalau misalnya kamu buat lebih bagus lagi, alangkah lebih bagus lagi ya, lebih maksimal kalau misalnya dibuat lebih lengkap begitu ya. Intinya ketika kita mengklik area bebas, maka slide-nya tidak jalan ya, tidak jalan kemana-mana. Kemudian secara keseluruhan ya penerapan baik itu penerapan animasi maupun link maupun trigger menjadikan media presentasi yang kamu buat itu menarik, rapi dan semua pengontrol itu berfungsi dengan benar. Jangan sampai nanti ada kamu kasih tombol pengontrol untuk end slideshow malah fungsinya kembali ke menu home. Nah itu atau malah fungsinya jadi next slide. Nah kira-kira begitu penjelasan tentang TIK Nogu. Besar harapan Pak Arno kamu bisa memaksimalkan bagian ini. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya ada penjelasan dari Pak Aro yang tidak jelas bisa ditanyakan. Kemudian bagi kalian yang mungkin dulu tidak pernah mungkin murid pindahan ya, Pak Aro kurang tahu apakah ada nggak kira-kira murid pindahan ya, Bu Vena ya? Yang masuknya kelas 11 atau kelas 12? Jadi Salman, Pak. Oke. Mungkin bisa belajar sendiri kali ya, belajar mandiri secara mandiri atau mungkin dimaksimalkan nanti ketika pertemuan bisa ditanyakan ke Pak Aro begitu. Nah, sampai di sini saja penjelasan Pak Aro. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan, Esther. Ini nanti Pak masih boleh dapat revisi ya Pak PPT kami sebelum penyerahan secara fix. Boleh. Tapi yang penting adalah sebelum tanggal, kalau dikirim sebelum tanggal 26 itu artinya bisa. Tapi kalau dikirim setelah tanggal 26 sudah tidak bisa lagi. Ini dikirimnya secara personal melalui WA atau melalui Teams, Pak? Harusnya melalui Teams ya Bu Vena ya, begitu ya. Karena ini jadi satu kesatuan, begitu ya Bu Vena ya. Iya Pak, betul. Jadi Ya. sebenarnya kalau untuk proyek kedua sampai keempat ini tidak ada untuk revisi-revisi begitu ya. Tidak ada bimbingan kepada GB seperti proyek 1. Nah, tapi jika Pak Aro bersedia untuk memberikan revisi dan berarti khusus begitu ya, itu kebaikan hati Pak Aro ya. Berarti nanti silakan disepakati saja oleh Pak Aro begitu. Seperti apa? Oke, mungkin karena begitu, menurut Pak Aro juga revisi mungkin tidak perlu ya. Revisi tidak perlu. Itu artinya kalau misalnya kamu punya pertanyaan saja, silakan ditanyakan ke Pak Aro ya, biar Pak Aro menjawab pertanyaan kamu atau kesulitan kamu. Jadi revisi tidak perlu ya. Artinya tidak ada revisi. Tapi yang ada itu adalah ketika pertemuan nanti di mungkin tanggal 19 kali ya Bu ya, atau tanggal kapan begitu. Kesulitan silakan disampaikan di situ. Kira-kira begitu, Esther, apakah jelas? Oke Pak, paham. Terima kasih. Ya, sama-sama nunggu. Nah, yang lain silakan ditanyakan. Oke, mungkin Pak Aro sampaikan ya beberapa pertanyaan dari kelas 12 IPA ya. Pertanyaannya adalah, Pak Aro, apakah kami boleh mengambil gambar pendukung itu dari sumber lain? It's okay, silakan. Karena memang kalau misalnya gambar peta ya, nggak mungkin juga kamu baru gambar petanya ya. Misalnya untuk geografi tadi, kamu butuh peta, ya bisa ambil dari sumber manapun begitu. Tetapi yang paling jelas adalah kita menghargai yang namanya copyright.
Karena untuk membuat sebuah gambar itu butuh waktu yang sangat lama ya, sangat lama dan butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi kita menghargai karya mereka dengan cara apa? Dengan cara menuliskan sumbernya dari mana. Kemudian apakah gambarnya bisa dimodifikasi, misalnya ditambahkan background tertentu di belakang atau ditempel background tertentu atau ditempelkan model emoticon tertentu begitu, it's okay. Yang paling penting adalah sumber gambarnya jangan lupa dituliskan. Itu bukti bahwa kita menghargai karya orang lain. Dan kalian ini nanti sebentar lagi akan menjadi orang yang dewasa. Sebentar lagi juga akan jadi mahasiswa dan jadi sarjana, mungkin juga jadi profesor. Maka hal-hal yang seperti ini sangat-sangat penting ya. Tapi bagi kalian juga yang mungkin nanti berprofesi sebagai wirausaha atau bahkan mungkin kalian tidak perlu kuliah lagi, tetapi hal ini juga perlu kalian pahami untuk bisa menghargai karya orang lain. Demikian dari Pak Aro. Atau adakah di antara kalian yang merasa pelajaran ini belum pernah dipelajari, Pak? Pak Aro tanya sama Dewi deh. Dewi, apakah semua pelajaran yang ada di TIK yang Pak Aro singgung di sini, apakah pernah dipelajari ya di TIK ya? Terima kasih, silakan Dewi. Pernah, Pak. Pernah ya, oke. Terima kasih Dewi. Itu Ya, Pak. artinya tidak ada hal yang sebenarnya tidak pernah dipelajari ya. Demikian. Mungkin saya kembalikan ke Bu Vena. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak Aro. Oke, nah sekaligus Pak untuk kriteria presentasi Pak Aro. Oke. Oke, mungkin saya cross dulu ya Bu ya. Mereka nanti presentasi daring ya? Dari rumah mereka sendiri ya? Atau ke sekolah ya? Mereka akan dijadwalkan ke sekolah Pak. Oh, dijadwalkan ke sekolah. Nah, anak kami ini ya kriteria presentasi. Maksudnya presentasi ini bukan kriteria dari file presentasinya ya. Karena tadi penilaian file presentasinya adalah seperti yang Pak Aro sudah sampaikan di rubrik TIK ya, khusus rubrik TIK. Itu adalah penilaian file presentasinya. Tetapi yang dijelaskan di sini adalah kriteria penilaian pada saat kamu menjelaskan atau mempresentasikan US kamu itu di hadapan kami nanti, guru-guru kamu. Nah, kapan itu nanti dijadwalkan secara tersendiri ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan media presentasi dengan tepat. Begitu banyak ya media presentasi yang ada yang sudah ada, misalnya kamu pakai Prezi atau kamu pakai WPS atau pakai yang lain-lain, atau mungkin bahkan kamu sangat semangat sekali sampai kamu membuat video presentasi, itu salah ya Nugu ya. Kita menggunakan media presentasi yang mana? Kita hanya menggunakan media presentasi menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint saja. Itu yang pertama. Kemudian menyampaikan konten presentasi dengan alur yang jelas dan mudah dimengerti. Artinya setiap konten tadi, konten presentasi tadi adalah geografi, sejarah Indonesia, kemudian prakarya dan kewirausahaan. Jadi semua itu didesain dengan sebuah tujuan tertentu dan usahakan tidak mutar-mutar ya, tidak mutar-mutar. Jadi diusahakan supaya jelas tujuannya apa, sehingga nanti keseluruhan konten yang kamu sampaikan untuk menyampaikan tujuannya, untuk memperjelas tujuannya atau hasil simpulan yang kamu sampaikan. Nah, kemudian menunjukkan sikap dan gestur yang tepat. Sudah jelas ya kalau misalnya Pak Aro ngomong seperti ini. Bapak Ibu, saya mau mempresentasikan, mungkin gestur tubuh yang seperti itu tidak kurang bagus ya. Jadi silakan menunjukkan gestur tubuh, gerakan tubuh, cara melihat ya, tatapan mata, cara pengucapan, volume suara juga itu silakan disesuaikan
supaya menarik, supaya orang yang ini intinya saja, supaya orang yang menonton atau mendengar kamu itu memahami, tidak bosan dan tidak mengantuk, dan mereka bisa merespon dengan baik. Kemudian waktu untuk presentasi itu kamu maksimalkan dalam waktu 7 sampai 10 menit. Tapi besar harapan Pak Arus sih, kalian bisa menyelesaikan presentasinya dalam waktu 7 menit saja. Kenapa? Supaya kamu nanti punya waktu yang lebih banyak untuk menjawab pertanyaan. Dan juga supaya kamu tidak terlalu mengada-ngada, jangan sampai nanti presentasinya sampai 1000 slide atau bahkan 100 atau minimal kamu kasih 50 slide, itu bahaya sekali. Jadi mungkin slide presentasinya antara 5 ke 10 atau paling banyak 15 slide begitu ya untuk mempresentasikannya. Tetapi kalau misalnya juga lebih dari situ ya it's okay saja. Yang penting kamu bisa mempresentasikannya dalam waktu yang tepat ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, kalian sudah belajar lah di bahasa Indonesia ya tentang bahasa yang baik dan benar itu kondisinya saja. Kita sama-sama memahami saja, memberi pemahaman bahwa bahasa yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, Pak Aro coba tanya dulu deh sebelum Pak Aro jelaskan ini. Grace deh, Grace. Menurut Grace sendiri, bahasa yang baik dan benar itu seperti apa ya? Kalau di bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti ejaan EYD kalau nggak salah, Pak. Ya, apakah pada saat kita mengucapkan kita bisa melihat itu EYD? Kayak kata-kata baku, Pak. Kata-kata yang sopan. Oh, oke. Kata-kata baku. Oke. Mungkin contoh yang paling ekstrim aja ya. Jangan sampai nanti kalian bilang ketika presentasi, kalian bicara begini. Kalian harus bisa memahami. Sedangkan kalian berbicara ke siapa? Di depan guru-gurunya ya. Nah, jadi kamu coba sesuaikan siapa audiensnya kamu. Dan kemudian pemakaian bahasa yang baku sebenarnya dalam tanda kutip ya, itu bukan sebuah keharusan. Tetapi jangan sampai juga bahasanya itu pakai lu, gue. Misalnya gue sendiri sih merasa begini. Itu mungkin tidak kurang tepat ya. Kemudian pemilihan kata yang tepat begitu ya, tidak terlalu mengada-ngada ya, singkat saja, yang penting kita fokus di tujuan dan keinginan yang akan kita capai begitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan Bu Vena dan Pak Kristo, silakan tentang kriteria presentasi ini, silakan Pak, Bapak dan Ibu. Sudah pas kalau saya. Baik, kalau sudah pas, silakan Bu, boleh next, atau misalnya kalau misalnya pertanyaan dari anak-anak kami dulu, silakan. Hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Berarti semuanya sudah paham. Boleh next, Bu. Oke, anak-anak, kita akan masuk di dalam instruksi kerja. Nah, mungkin langsung saja Bapak Kristo. Oke. Ya, untuk instruksi kerja, jadi kalau supaya apa namanya ya, sebenarnya ini kalau kalian perhatikan rubrik atau kalian perhatikan tadi yang sudah dijelaskan oleh guru-guru, sebenarnya tidak jauh berbeda, cuma dibuat gampang aja begitu ya. Siapa tahu kalian melihat yang tadi terlalu banyak sekali ya yang dikerjakan, jadi ini membantu kalian begitu supaya terstruktur begitu ya apa yang diekspektasikan begitu, dan juga kalian bisa apa ya, melatih diri kalian ya supaya lebih memanajemen waktunya ya supaya lebih baik lagi. Nah, kalau instruksi kerja di bagian geografi, yang pertama kali kalian lakukan ya, yang pertama kali nih yang kalian lakukan adalah melihat kembali tugasnya. Jadi kalian periksa lagi ya
tugas yang kemarin, itu aja. Kemudian kalian kaji, ya kalian bisa ubah, kalian bisa tambahkan, begitu, ya. Nah kemudian memberikan, nah ini Bapak tekankan di bagian ketiga, memberikan dengan detail, begitu, ya. Kalau kemarin mungkin kalian lihat tidak terlalu detail, nah sekarang karena ini adalah proyek UAS, apalagi dikolaborasi dengan pelajaran lain, maka harus detail, ya penemuannya, begitu. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Kemarin itu sudah beberapa dari kalian, tugas kalian, Bapak melihat ada yang bagus, dalam artian dia kumpulkan sebelum due date, artinya memang sudah terstruktur. Nah ini yang hobi mengumpulkan lewat due date, kadang ya kerjanya asal-asal. Ya Bapak bicara ini bicara fakta ya, kadang kerjanya asal-asal. Jadi yang tidak diekspektasikan, yang tidak sesuai dengan instruksi, tidak sesuai dengan rubrik, itu yang dikerjakan, begitu. Nah Bapak kadang kalau sudah di akhir-akhir kemudian apa namanya ya, tiba-tiba langsung dikasih, ya Bapak langsung kasih nilai aja seberapa bisa Bapak kasih, begitu ya. Karena sebenarnya diulang-ulang terus, ayo perhatikan instruksi, perhatikan rubrik, ya, begitu. Jadi tolong ya, jangan apa ya, jangan sampai due date-nya baru nanti kalian kerja, itu sangat tidak efektif, begitu. Ya kalian akan kerja asal-asal itu, gitu ya. Jadi mulai sekarang silakan dicicil, silakan dipahami lebih mendalam, kan ini kan apa namanya ya, sudah tidak belajar lagi, kalian fokus mengerjakan UAS, begitu ya. Kalau seperti apalagi ini tidak ada revisi, kalau tidak ada revisi, apa yang kalian tampilkan terakhir itu yang Bapak nilai, begitu ya, kalau khusus pelajaran geografi. Nah kalau sejarah Indonesia apalagi, nah setelah kalian mengkaji, melihat dan memahami secara jelas bagian geografi, selesai geografi kalian langsung ke sejarah Indonesia. Nah sejarah Indonesia ini kalian menganalisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunities, dan threats, ya. Jadi kalian menganalisis apa yang ada di situ, kekuatannya, kelemahannya, peluang dan juga ancamannya, tantangannya apa. Kalian tulis, ya. Kalian tulis S-nya apa, weakness-nya apa. Dijabarkan dulu ya, seperti kalian membuat esai, dijawab dulu apa itu dari hasil analisis kalian. Kemudian apa selanjutnya? Setelah kalian menganalisis, kalian sudah dapat SWOT-nya. Wah, saya harus cari lagi solusinya. Kedepannya ini bagaimana? Ada tantangan, saya harus meminimalisir tantangan tersebut, masalah tersebut dengan apa? Oh, saya buat kebijakan. Oh, saya buat peraturan. Oh, saya akan buat ABC, begitu. Ya, karena ini produk kalian, begitu. Seperti yang dikatakan Ibu Ravena, kalian ibaratkan kalian pemangku kepentingan. Kalian adalah seorang yang berpengaruh, begitu. Kalian adalah penemu dan kalian harus mempertanggungjawabkan penemuan kalian. Begitu, jangan asal buat lalu kasih tanpa kalian memikirkan apa dampaknya, begitu. Ya, jadi silakan pikirkan solusinya. Ini penting Bapak garis bawahi karena memang lebih Bapak menekankan di bagian ketiga juga. Pahami dan analisis dampak penemuan tersebut bagi kesatuan persatuan bangsa. Nah, Bapak rasa poin ketiga ini kalian bisa dapat, kalian bisa dalam tanda kutip aha gitu ya momennya, kalau kalian sudah memahami poin 1 dan 2. Begitu. Kalian sudah tahu kekuatannya, kalian sudah tahu peluangnya apa, ya. Kalau kalian sudah paham itu, pasti kalian sudah dapat memahami dan mengisi dan menjawab poin nomor 3. Begitu, ya, karena dia dari 1 dan 2. Nah kalian di nomor 3 ini, poin ketiga ini kalian menganalisis sendiri apakah produk yang saya dapat ini, sistem yang saya dapat ini memperkuat kesatuan atau tidak, atau justru punya potensi besar memecah belah kehidupan bangsa atau tidak mensejahterakan bangsa, begitu ya. Oke, terima kasih. Untuk instruksi kerja sampai di situ dulu ya. Saya kembalikan kepada Ibu Ravena. Oke, terima kasih Pak Tito. Nah, setelah kalian mengerjakan bagian geografi dan sejarah Indonesia, nanti kalian membuat suatu perencanaan usaha yang membangun pertumbuhan perekonomian. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, jabarkan apa saja perencanaan usaha itu, begitu ya.
nanti kalian bisa baca lagi, Ibu tidak ulangi karena kalian tadi juga tidak ada yang bertanya ya, artinya kalian sudah paham begitu ya. Nah, tapi ingat, tugas ini tidak terpisah ya, tidak terpisah. Artinya dia itu nyambung ya, nyambung. Jadi satu kesatuan begitu ya, jangan dibedakan. Kamu nanti SIG-nya misalkan di Nias, tapi nanti kamu perencanaan usahanya di Jakarta gitu. Nah, kan itu nggak nyambung, jadi harus nyambung gitu ya, biar enak. Oke, itu saja kalau dari Ibu. Selanjutnya ke Bapak Ariel, TIK. Oke, sebentar ya Bu ya. Ada suara lain sini ya. Oke, untuk TIK sendiri Nugu, kalau misalnya Pak Aro boleh mengulas kembali bahwa geografi dan juga sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia itu anggaplah sebagai pengetahuan utama yang kamu gunakan untuk bisa merencanakan sebuah usaha, kemudian kesimpulan itu jadi hasil pemikiran kamu itu yang kamu tuangkan di dalam file presentasi, sehingga nanti setiap orang yang melihat file presentasi kamu itu memahami, oh ini pengetahuan yang melatar belakangi ini, sehingga kita bisa membuat perencanaan jenis usaha yang seperti ini. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aro. Mungkin saya mau menambahkan ada ya, pertanyaan. boleh ya. Oh ya boleh Pak, silakan Pak. Oke, jadi coba kembali Bu di tadi slide yang tadi. Nah, oke. Jadi anak-anak ya, di pelajaran geografi, sejarah Indonesia dan juga PKU tadi, apa tadi? Ya PKU ya. Nah itu ya satu kesatuan, begitu ya. Oleh dan sebab itu di sini sebenarnya kalau kalian lihat ini sangat berhubungan erat. Jadi kalau kalian sudah menemukan satu temuan itu, ya ini Bapak kasih simpelnya aja, Bapak kasih pencerahan dikit. Jadi contohnya ketika kalian sudah menemukan satu penemuan atau sistem atau alat dari yang berhubungan dengan penginderaan jauh dan juga SIG, kalian bisa pakai alat itu, simpelnya begitu, kalian bisa pakai alat itu untuk yang tadi. Coba Ibu Ravena next. Kalian bisa pakai alat itu untuk apa? Untuk ini, usaha yang dimana ada nilai ekonomi. Begitu, itu hubungannya, simpelnya yang Bapak bisa dapat ya, begitu. Jadi sangat bagus sekali. Kalau kalian perhatikan sekarang, rata-rata dunia usaha, dunia wirausaha yang digeluti di dalam dunia sekarang di abad 21 sekarang ini semua serba teknologi. Ya. Salah satunya paling banyak itu di bagian ekonomi. Kalau kalian perhatikan orang-orang yang di luar sana ya, sekarang yang tertinggal adalah apa? Orang yang tidak bisa menggunakan teknologi. Kalau dia tidak bisa menggunakan teknologi, usahanya itu tertinggal. Ya, kalau Bapak lihat dari sini, di sini kalian diberikan salah satu sarana supaya kalian mengasah pikiran kalian bagaimana kalian menghubungkan teknologi dengan nilai ekonomi, begitu. Ini sangat bagus. Makanya jika ada yang tidak bisa berantusias melihat ini sebagai satu peluang kalian untuk berlatih, Bapak rasa sangat rugi ya. Jadi silakan dipikirkan dengan baik-baik ya. Ini project, apalagi di bagian TIK ini pengaplikasian. Ibaratkan kalian mempromosikan apa yang kalian sudah kerjakan, diperlihatkan kepada orang lain, begitu. Itu sih ya, mungkin bisa membuat kalian lebih mencerna sederhana apa yang menjadi tugas ini, begitu. Terima kasih Bu Ravena, silakan. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana anak-anak? Di sini semakin cerah ya. Sudah semakin paham ya alurnya seperti apa.
Ada pertanyaan anak-anak? Ya, tadi yang disampaikan memang tidak ada revisi-revisi, tapi kami guru-guru sangat open ketika kalian mau diskusi sama kami guru-guru begitu ya. Justru kami lebih senang seperti itu ya, daripada nanti nggak pernah tanya, asal aja buatnya ya, dikerjakan, dikumpulkan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi begitu. Apa adanya lah, istilahnya formalitas aja, yang penting kumpul, nggak ke sekolah, nggak kerja US gitu. Enggak, bukan seperti itu ya. Oke? Tidak ada? Bu Ravena. Aman ya? Iya, Pak. Ya, karena saya harus mengajar ini. Saya sebenarnya sudah terlambat, tapi saya sudah izin tadi 14.10. Jadi begini untuk anak-anak kami dan juga baik yang ada di sini maupun nanti yang mungkin mendengarkan rekaman ini. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, boleh dikirim pesan ya ke Pak Arum melalui Teams aja ya, Teams ataupun juga WA. Tapi kalau misalnya di luar jam kerja, mohon maaf kalau misalnya Pak Aro tidak cepat untuk menanggapinya ya. Jadi silakan saja ditanya saja. Tapi kalau misalnya Pak Aro tidak menjawab lebih dari 1 hari, bisa ditanya ulang begitu ya. Bagi kalian yang tidak tahu nomor WA Pak Aro, bisa diminta dari wali kelasnya. Demikian sih dari saya, dan mohon izin Bu Ravena dan Pak Kriston dan juga anak-anak kami sekalian, karena Pak Aro harus mengajar ini di kelas 7. Terima kasih banyak Pak Aro, semangat. Ya. Aro ya. Oke. Oke, anak-anak bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Sepertinya bisa ya, bisa kok ya, ini gampang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya dengan seminar kita siang ini. Apapun yang kamu lakukan, kerjakan itu dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, lakukan yang terbaik. Ya, lakukan terbaik. Bukan untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk Tuhan. Pak Kristo, boleh tutup kita di dalam doa? Oke. Maaf. Oke, Bapak akan tutup dalam doa ya. Kiranya kita tetap semangat ya anak-anak. Nah, sabar ya, ini guru. Oke, maaf tadi ya, tiba-tiba sudah ramai di kelas Bapak ini. Oke, kita akan berdoa ya. Tadi ya pesan kami guru-guru, tetap semangat buat kalian ya, kerjakan ini dengan sepenuh hati ya. Ini adalah latihan kalian ke depannya ya, untuk lebih baik lagi. Yuk, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih dan berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan seminar mengenai UAS kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa ini akan melatih diri kami untuk semakin baik, semakin melatih diri kami untuk berpikir lebih kritis lagi Tuhan, melihat apa yang nanti ke depannya akan menjadi tantangan bagi kami, mengenai teknologi yang ada, mengenai inovasi yang ada. Tuhan tolong kami, agar kiranya kami mengerjakan ini dengan penuh tanggung jawab, dan kami mengerjakan ini bukan semata-mata karena nilai, tetapi kami mengerjakan ini karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan yang mau mengembangkan setiap talenta kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, mungkin kami akan capek, kami akan lelah, kami akan letih Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menolong kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang kami kerjakan. Biarlah ini menjadi latihan badani bagi kami untuk semakin menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang semakin mencintai Engkau Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum sempat hadir secara langsung. Biarlah Tuhan Engkau tetap tolong mereka untuk mendengarkan rekaman video ini. Biarlah Engkau tetap menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih Bu Ravena.
Silakan. Terima kasih Pak Kristo. Terima kasih ya 12 IPS. Semangat. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Yo, Bapak Ibu. terima kasih. Tuhan memberkati. Semangat. Yo, semangat. Semangat semuanya ya. Salman, Tri Salman, boleh les ya? Aduh, ini dia. Tinggalkan saja dia. Dia cuma masuk join tapi tidak dengar. Oke.